Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Semoga pada hari ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anak, sudahkah hari ini kita berbuat kebaikan? Bersedekah misalnya. Sudahkah? Alhamdulillah. Tapi kalau belum, yuk kita sisihkan sedikit harta kita untuk berinfak. Pahalanya besar loh. Selain itu, kita juga bisa membantu sesama yang membutuhkan. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai zakat, infak, dan bersedekah. Pertama yaitu zakat. Adakah dari anak-anak yang pernah membayar zakat? Hebat, alhamdulillah, barakallahu fikum. Pengertian zakat. Kata zakat berasal dari bahasa Arab zakah, yang berarti bersih, suci, subur, berkat, dan berkembang. Zakat menurut istilah artinya sejumlah harta yang wajib dikeluarkan oleh umat muslim dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya sesuai dengan syarat yang telah ditetapkan. Zakat termasuk rukun Islam yang keempat. Zakat harus dikeluarkan oleh orang yang mampu. Orang yang membayar zakat disebut muzaki. Orang yang berhak menerima zakat disebut mustahik. Dan orang atau lembaga yang mengurusi zakat disebut amil. Perintah zakat salah satunya ada dalam surat Al-Baqarah ayat 43. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raqi'in. Artinya, dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang yang rukuk. Zakat wajib dibayarkan setiap muslim dengan syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, orang yang merdeka. 2. Harta merupakan miliknya secara penuh. 3. Cukup nisab. 4. Sudah masuk satu haul. Macam-macam zakat. Yang pertama, zakat fitrah. Zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim menjelang hari raya Idul Fitri atau pada bulan Ramadan. Zakat yang dibayarkan setara dengan berat 3,5 liter atau 2,5 kg beras atau bahan pokok di daerah yang bersangkutan. Zakat mal. Zakat mal ialah zakat harta yang diwajibkan bagi umat Islam yang memiliki harta benda tertentu dan diberikan kepada yang berhak sesuai dengan ketentuan nisab dan haulnya. Zakat pertanian. Penghasilan seseorang dari sawah atau kebun, zakatnya dibedakan menjadi dua, yaitu untuk kebun atau sawah yang diairi, maka zakatnya adalah 5% dari hasil panen. Sedangkan untuk kebun atau sawah yang tidak diairi, maka zakatnya adalah 10% dari hasil panen. Perhitungan nisab dari hasil pertanian adalah 520 kg. Untuk pembayaran zakatnya yaitu setiap kali panen. Zakat hewan ternak. Hewan ternak yang dizakati ada 3 macam, yaitu unta, sapi, dan kambing. Dan jumlah zakatnya pun berbeda-beda tergantung jenis hewan dan jumlah hewan yang dimiliki. Zakat emas dan perak. Untuk emas dan perak yang dizakati adalah yang tidak dipakai sebagai perhiasan. Nisabnya dihitung dari 85 gram untuk emas dan 595 gram untuk perak. Zakat perniagaan atau barang dagangan. Semua barang atau jasa yang diperjualbelikan seperti barang-barang toko, jasa, dan lain-lain. Zakat yang dikeluarkan adalah 2,5% dari harta yang dimiliki dan pengeluarannya setiap tahun Komariah.
Nisabnya adalah setara dengan 85 gram emas. 8 golongan penerima zakat yang sering kita sebut dengan mustahik, yaitu fakir, miskin, hamba sahaya, fisabilillah, amil, mu'alaf, gharim, dan ibnu sabil. Manfaat zakat. Dengan menunaikan zakat, ada beberapa manfaat dan kebaikan, seperti mempererat tali persaudaraan dengan masyarakat yang kekurangan dengan yang berkecukupan, membersihkan diri dari sifat kikir dan tamak terhadap harta, sebagai pembersih harta dan jiwa, sebagai dukungan moral bagi mereka yang baru saja masuk Islam. Infak dan sedekah. Infak secara bahasa artinya menafkahkan harta, sedangkan secara istilah dapat diartikan menafkahkan harta untuk kepentingan Islam dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan umat. Menafkahkan harta di jalan Allah ada dua, yaitu wajib dan sunnah. Yang wajib disebut zakat, sedangkan yang sunnah disebut sedekah. Manfaat dari sedekah adalah wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan pahala, menumbuhkan kasih sayang, merekatkan persaudaraan, tumbuh saling menolong antar sesama. Itu semua adalah manfaat dari sedekah. Demikian pembahasan kita tentang zakat, infak, sedekah. Semoga anak-anak sudah bisa memahaminya dan nantinya bisa membiasakan diri untuk melakukan ibadah zakat, infak, dan bersedekah. Assalamualaikum.